البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kemarin ada faedah yang sangat penting mengenai bagaimana caranya memahami perbedaan makna iman dan Islam. Yaitu suatu kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama asbahumullah. Apa kaidahnya, Ihsan? Na'am, ahsan, tabarakallahu fikum. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Artinya iman dan Islam itu kalau disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda. Islam membawa makna tersendiri, iman membawa makna tersendiri. Itu kalau disebutkan secara bersamaan di satu tempat atau yang semisalnya. Dalilnya hadis apa kemarin? Jibril. Hadis Jibril yang panjang, antum lihat sendiri. Hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua itu, antum lihat di situ disebutkan antara Islam dan iman secara bersamaan di satu tempat. Berarti maknanya beda. Islam itu maknanya adalah amalan-amalan zahir, iman maknanya adalah amalan-amalan batin. Wa idza iftaraqa istama'a. Lafaz Islam dan iman apabila disebutkan secara berpisah maka maknanya saling memasuki. Maksudnya bagaimana? Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Mahum insyaallah. Contohnya hadis apa kemarin? Contohnya hadis mengenai apa? Mengenai cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Antum lihat, keimanan itu memiliki sekitar 70 sekian cabang. Yang paling afdalnya keimanan adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Nah, ucapan itu amalan zahir atau batin? La ilaha illallah. Ucapan itu amalan zahir atau batin? Zahir, napa? Berarti Islam. Paham belum? Mafhum salah Yusuf? Ayo, na'am. Jadi itu kaidahnya penting sekali, jadi upayakan antum jangan sampai gagal memahaminya. Na'am. Kita lanjutkan. Ta'riful iman, kata beliau, definisi iman. Ini penting juga karena di sana ada kelompok sesat dari kalangan na'am barakallahu fikum al-murji'ah. Nah, murji'ah pun terbagi menjadi berapa masalah iman ini? 3. Murji'atul fuqaha, Murji'atul karamiyah, Murji'atul jahmiyah. Yang mereka tiga-tiganya ini mengatakan iman enggak butuh amalan. Amalan enggak masuk dalam definisi iman. Hadza qaulun batilun mardudun. Ini ucapan yang batil yang tolak. Paham ya? Ucapan kelompok apa tadi? Murji'ah. Dinamakan Murji'ah kenapa? Li'annahum yu'akhiruna al-amal an musammal iman, karena mereka itu menunda, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Yang seringnya antum jumpai di sebagian tempat itu orang-orang awam dinasihati, yang penting kan hatinya Mas. Yang penting hatinya. Amalannya bagaimana? Amalannya sebejat apapun, serusak apapun, walaupun dia penjudi, peminum khamr,
Yang penting kan hatinya, Mas. Itu. Paham ya? Kita katakan itu ucapan yang batil. Yang penting itu amalannya. Nah, kita lihat definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma'na al-imani fil lughah, makna iman secara bahasa at-tasdiqu al-mustalzimu lil qabul wal id'an. Masyaallah. Secara bahasa saja iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran al-mustalzimu yang mengharuskan lil qabul untuk menerima wal id'an, tunduk dan patuh. Itulah keimanan. At-tasdiq, pembenaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Al-mustalzimu, yang mengharuskan pembenaran tersebut lil qabul, untuk menerima, bukan hanya membenarkan saja. Kami membenarkan syariat Allah dan Rasulnya itu benar, tapi kami enggak menerima. Jangan. Paham ya? Itu nanti apa? Seperti orang-orang munafikin. Setelah zahirnya dia membenarkan, tapi hatinya benci terhadap keislaman. Tapi ini tidak. Makna iman secara bahasa at-tasdiq wa al-mustalzimu lil qabul wal i'an. Iman itu adalah pembenaran yang mengharuskan untuk menerima dan tunduk, menerima syariat, tunduk terhadap syariat. Sami'na wa ata'na. Naam. Wa syar'an, nah ini yang sering antum hafal dan sering antum dengar. Nah ini cara syariat ini. Apa itu definisi iman? Tasdiqun bil qalb, pembenaran dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan penetapan dengan lisan, diucapkan maksudnya. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini definisi iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan ini yang benar. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Artinya apa? Keimanan itu adalah diucapkan dengan lisan. Paham ya? Ini upayakan dipahami baik-baik. Jadi keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan dengan apa? Lisan. Yang kedua, diyakini dengan apa? Hati. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Definisi iman ini upayakan tercatat. Tercatat nanti ya. Nah, barakallahu fikum, definisi apa tadi? Al-iman. Ada 5 perkara yang inti di dalam definisi tersebut. Di dalam definisi al-iman. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'atir rahman, wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Artinya apa? Keimanan itu diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah Ta'ala, dan berkurang dengan kemaksiatan terhadap apa? Ar-Rahman. Faham maksudnya ya? Itu harus. Paham ya? Harus. Jangan sampai antum mengeluarkan amalan dari definisi iman. Kalau seperti itu keadaannya, nanti masuk dalam apa? Dalam pendapat atau pemikiran Murji'ah. Hati-hati. Jadi Murji'ah itu menganggap imannya seseorang itu stabil, imannya sempurna terus. Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau pelaku perbuatan-perbuatan dosa yang ada imannya tetap sempurna, stabil. Paham ya? Seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allahul musta'an. Nah, itu kelompok yang dikenal dengan apa tadi? Al-Murji'ah, kelompok sesat. Jadi ingat-ingat ya, definisi iman mengandung berapa perkara tadi? 5 perkara. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Untuk anak-anak nanti kalau belum selesai bisa nanya yang besar ya. Nah, yang jelas definisi iman nanti dihafal. Berikutnya, dukhulul a'mal fi mustamal iman. Masuknya amalan-amalan di dalam definisi iman. Di amalan itu masuk dalam definisi apa? Iman, bukan di luar. Kalau Murji'ah tidak, antum cukup mengucapkan kami beriman kepada Allah. Yang satunya antum cukup meyakini. Yang satunya mengatakan enggak cukup, meyakini dan mengucapkan, tapi amalan enggak harus. Nah, ini juga kelompok sesat juga. Murji'ah kan terbagi menjadi 3 kan, Murji'atul fuqaha, Murji'atul karamiyah, Murji'atul jahmiyah.
Murji'atul fuqaha itu nisbahnya kepada Abu Hanifah dan juga teman-temannya. Paham ya? Murji'atul fuqaha mengatakan al-iman qaulun wa i'tiqadun. Iman itu cuma ucapan dan keyakinan. Amalan bagaimana? Enggak harus. Amalan enggak masuk dalam definisi iman. Allahumma musta'an. Oleh karena itu orang yang sudah mengucapkan kami beriman kepada Allah dan kami meyakininya walaupun enggak beramal, imannya sempurna. Paham ya? Imannya apa? Sempurna. Secara globalnya 3 pecahan Murji'ah tadi itu mengatakan mengakui imannya seorang itu stabil. Paham ya? Sempurna terus. Paham ya? Enggak naik, enggak turun. Paham ya? Ya seperti imannya para malaikat Jibril, Mikail atau yang semisalnya. Kata mereka seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat al-a'malu dakhilatun fi mustamal iman. Amalan-amalan itu masuk dalam definisi iman. Dalla 'ala dzalika kitab sunnah wa ijma'us salaf. Yang telah menunjukkan hal tersebut adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma'nya para salaf. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyia-nyiakan keimanan kalian. Ayat salatakum, ya kan? Tidak menginginkan untuk apa? Menyia-nyiakan salat kalian. Iman itu maksudnya salat. Berarti amalan apa? Zahir atau batin salat itu? Amalan zahir. Karena apa? Iman disebutkan secara bersendirian. Kalau lafaz iman dan Islam disebutkan secara terpisah, maknanya saling apa tadi? Saling masuk. Iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Buktinya ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Wa antum mustahiduna li Baitul Maqdis qabla an tu'maru bit tawajjuh ila al-Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan, tidak ingin menyia-nyiakan salat kalian dalam keadaan kalian menghadap ke arah mana? Ke Baitul Maqdis. Karena dulunya kiblatnya kita bukan Ka'bah dulunya. Nah, dulu kalau salat itu menghadap ke barakallahu fikum ke Baitul Maqdis. Paham ya? Barakallahu fikum. Baitul Maqdis itu berarti mana? Masjidil Aqsa ya. Barakallahu fikum seperti itu. Sebelum kalian diperintahkan untuk mengarah ke Ka'bah. Setelah diperintahkan langsung mereka langsung merubah arah, mengarah ke mana? Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Jadi Allah Taala enggak menyia-nyiakan perbuatan mereka dulu sebelum berpindah kiblat. Itu tetap dihitung pahala gitu loh. Salatnya kalian dulu sebelum berpindah kiblat, itu maksudnya di sini itu ayatnya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdalu qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, keimanan itu memiliki barakallahu fikum kurang lebihnya sekitar 70 atau 60 sekian cabang. Dan yang paling afdalnya adalah ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling afdal ucapan apa? La ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya apa tadi? Menghilangkan rintangan, gangguan barakallahu fikum dari jalan. Ada gangguan, rintangan, durian misalkan, duri-durian yang ada, kaca pecah, batu atau kayu yang menghalangi, antum mampu untuk menghindarkan, mampu untuk menghilangkan, lakukan. Itu termasuk cabang keimanan yang paling rendah. Paham ya? Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu juga termasuk bagian dari keimanan. Jadi kalau ada orang punya rasa malu, jangan antum hilangkan. Enggak usah malu-malu, jangan gitu. Biarkan dia malu, laksanakan pekerjaannya. Ya enggak? Seperti itu barakallahu fikum. Karena rasa malu itu adalah fitrah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Da'hu." Biarkan dia malu. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia malu karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Paham ya? Tapi malu bagaimana? Malu yang tabiat manusia. Adapun malu dari kebenaran enggak diperbolehkan. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak malu dari kebenaran. Jadi kebenaran atau enggak boleh malu. Tanya. Yang belum paham tanyakan. Jangan wah ana malu ana. Mau bertanya malu ana. Kenapa? Ana sebenarnya belum paham nih, tapi mau bertanya kebenaran itu malu rasanya. Jangan. Kalau kebenaran jangan malu. Coba bayangkan hadis yang anak ulang-ulang, kisahnya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah tentang mandi junub. Padahal perempuan. Seharusnya dohirnya kalau perempuan malu enggak nanya masalah mandi junub, malu. Tapi karena kebenaran enggak malu.
Tanya, ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mandi junub kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah? Na'am idza ra'atil ma'. Iya, kalau dia melihat air. Paham ya? Melihat air mani maksudnya. Jadi perempuan pun juga diwajibkan mandi junub, mandi janabah kalau dalam keadaan dia mimpi basah tadi itu. Menunjukkan bahwasanya perempuan ini ketika bertanya itu, nah walaupun pertanyaan kelihatan dohirnya memalukan, tapi karena itu kebenaran ditanyakan. Paham maksudnya ya? Itu syahidnya. Jadi rasa malu yang merupakan tabiat manusia jangan dihilangkan. Tapi malu terhadap kebenaran jangan. Nah barakallahu fiikum, mahana malu ana. Melihara jenggot ini malu. Lah kenapa? Di kampung anak itu enggak ada satupun yang punya jenggot ya. Paham ya? Mereka semuanya khilik, semuanya mereka cukur jenggotnya. Yang ada satu orang dua orang melihara jenggot dibilang kambing, dibilang wedhus. Paham ya? Allahu musta'an. Akhirnya dia merasa malu, enggak boleh. Malu terhadap kebenaran enggak diperbolehkan. Nah, lanjutkan perjuangan menegakkan, menyebarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Wa hakal Imam Syafi'i rahimahullah taala ijma'us sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum mimman adrakahum 'ala dzalik. Dan bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaih menukilkan ijma' para sahabat dan juga para tabi'in dan orang setelah mereka dari kalangan orang-orang yang menjumpai mereka mengenai apa? Mengenai bahwasanya amalan termasuk bagian dari keimanan. Amalan termasuk bagian dari apa tadi? Keimanan. Cabang keimanan yang paling tinggi tadi apa? Ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling rendah tadi apa? Menghilangkan gangguan rintangan dari jalan. Yang berikutnya kata beliau, ziyaratul iman wa nuqsanah. Ini penting juga nih. Termasuk rukun, pondasi inti Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani yang namanya apa? Al-iman. Di dalam memahami yang namanya al-iman. Ziyaratul iman wa nuqsanuh. Bertambahnya keimanan dan berkurangnya apa? Keimanan. Karena keimanan seorang hamba itu tidak stabil. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa tadi? Ketaatan. Berkurang dengan apa tadi? Kemaksiatan. Itu harus dihafal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Keimanan itu diucapkan enggak? Diucapkan enggak? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Paham ya? Itu 5 perkara itu jangan sampai antum lupakan. Nah, kita lihat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dalam rangka untuk membantah kelompok apa tadi, Akhi Yusuf? Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan iman stabil, enggak bertambah, enggak berkurang, sempurna terus katanya. Allahul musta'an. Padahal dalilnya ini banyak sekali mengenai bertambahnya keimanan. Sebelum kita nukilkan ada kaidah. Apa kaidahnya? Semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah, menunjukkan iman itu berkurang. Paham belum? Semua dalil yang menunjukkan iman itu bisa bertambah, itu berarti menunjukkan juga sebaliknya iman itu bisa berkurang. Paham belum? Karena sesuatu yang masih menerima tambahan, itu berarti menunjukkan suatu ketika berkurang juga gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti kita lihat. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusul ma'siyah wa yadullu 'ala dzalika adillatun katsiratun minha. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Itu upayakan tercatat ya. Nah, masuk dalam definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menunjukkan akan hal tersebut adalah dalil yang sangat banyak. Di antaranya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnah lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana." Syahidnya wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman justru imannya semakin bertambah. Bayangkan, bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Keimanan itu bisa bertambah gitu loh ya. Enggak stabil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang kedua,
Qala Allah Ta'ala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqiimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Artinya, hanya saja orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Hatinya bergetar. Kalau sebutkan nama Allah hatinya apa? Bergetar. Itu orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadathum imana. Keimanan mereka justru semakin bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah benar-benar orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan juga mendapatkan ampunan serta rezeki yang mulia, rezeki yang barakallahu fikum tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalil lagi. Marwa Muslimun bisanadihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Sudah kita lewati semuanya kemarin. Siapa namanya? Ayo, Khidir. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lain lagi, Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Ayo, na'am. Handalah. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Lewat apa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Na'am barakallahu fikum. Itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Ini penting sekali syahidnya yang akhir ini. Artinya apa? Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Yang mana pengingkaran dengan hati tersebut merupakan selemah-lemahnya keimanan. Berarti keimanan bisa turun itu loh ya. Naik dan turun. Ketika dia mampu mengingkari dengan tangannya, tinggi derajatnya. Tapi ketika dia enggak mampu sampai mengingkari dengan hatinya, nah ketika mengingkari dengan hatinya tersebut adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, dikhawatirkan tercabut keimanan dari dirinya, wal iyad billah. Paham ya? Jadi kalau kita ada lihat kemungkaran, mampu dengan tangan, ingkar dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan, ini enggak boleh, haram. Enggak mampu dengan lisan, hati kita benci. Benci dengan kemungkaran itu, bukan senang. Benci, haram, Allah musta'an. Enggak senang dia melihat perkara yang haram, tapi karena dia enggak mampu untuk mengingkari dengan tangan, enggak mampu, dengan lisan juga tidak memungkinkan, enggak mampu juga, maka hatinya benci. Intinya hatinya apa? Ada kebencian dengan kemaksiatan tersebut. Kalau hatinya sudah enggak mengingkari sama sekali, berbahaya. Tersabut keimanan dari diri seorang tersebut. Allah musta'an. Fa fi hadzal hadithi bayanu maratibit taghyiril munkar wa kauniha minal iman. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan, penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan di dalam mengubah kemungkaran. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Jadi mengubah kemungkaran kalau enggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan. Dakwahi. Jangan langsung pengennya dengan tangan terus. Kalau kita kan rakyat sipil, enggak punya senjata, paham ya? Tapi kalau pemerintah seperti aparat negara, polisi, tentara, mereka itu punya senjata. Seharusnya kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, mereka yang turun tangan seharusnya. Mampu mereka. Kalau kita
Kita mampunya mungkin menempuh cara yang berikutnya berdakwah, ya enggak? Itu pun kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, hati kita benci. Benci dengan kemungkaran, mengingkari. Itu haram. Paham ya? Karena itu berarti ada pengingkaran dengan hati. Tapi kalau enggak la tangan wala lisan wala hati, itu nanti apa? Dikhawatirkan tercabut keimanan dari orang tersebut, wa iyadu billah. Allahumma musta'an. Kita lihat. Dan bahwasanya yang namanya pengingkaran terhadap kemungkaran merupakan bagian dari keimanan. Wa anna adna martabatin min maratibit taghyir martabatun taghyirul munkar bil qalb wa hiya ad'aful iman. Dan bahwasanya tingkatan yang paling rendah di dalam urut-urutan mengubah kemungkaran adalah apa? Adalah mengubah kemungkaran dengan apa tadi? Dengan hatinya. Ini merupakan tingkatan keimanan yang paling rendah. Pertama dengan apa tadi? Kalau mampu tangan. Kalau mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan apa? Hati. Pengingkaran dengan hati ini termasuk keimanan apa? Nah, barakallahu fikum yang paling rendah. Fa sabaqaha minal maratib aqwa imanan. Maka yang mendahulunya berupa tingkatan-tingkatan yang ada, itulah yang paling kuat keimanannya. Dengan tangan, urutan berikutnya dengan apa? Lisan, yang terakhir dengan hati. Wallahu a'lam, kata beliau. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita baca dikit lagi. Wa haditsus sya'ab. Wa haditsus syu'ab, dan hadis berkaitan dengan syu'ab. Syu'ab itu cabang, syu'bah, cabang. Nah, syu'ab itu jamak dari apa? Syu'batun. Dan hadis mengenai cabang-cabang keimanan alladzi sabaqa, yang sudah kita lewati. Apa itu? Fa fihi anna al-imana syu'abun muta'addidatun wa mutafawitatun fil fadl. Di dalamnya ada pendalilan bahwasannya, na barakallahu fikum, yang namanya iman itu bercabang-cabang, berbeda-beda, bertingkat-tingkat di dalam apa? Keutamaannya. Nah, cabang keimanan itu bertingkat-tingkat juga. Fa minha ma yazulul iman bi zawaliha ijma'an ka syahadatain. Di antaranya ada yang menghilangkan keimanan secara total. Dengan apa? Dengan hilangnya cabang tersebut secara ijma' seperti syahadatain. Kalau orang enggak mau syahadatain, hilang atau tidak keimanannya? Hilang enggak? Total hilang sudah. Orang dikatakan muslim karena sudah syahadatain. Paham belum? Padahal syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, cabang keimanan yang paling apa tadi? Tinggi. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Lah kalau orang enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau syahadatain, hilang enggak cabang yang tinggi ini? Hilang total ijma'. Berarti otomatis kafir kan itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu orang kafir kalau mau jadi mualaf, mau masuk Islam suruh syahadat dia. Paham ya? Suruh syahadat. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, wa minha ma la yazulu bizawaliha ijma'an ka tarki imatatil adzan tariq. Ada juga cabang keimanannya kalau orang itu meninggalkannya tidak hilang keimanannya secara total. Paham ya? Tidak hilang secara total. Seperti apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Kalau antum enggak mau menghilangkan, hilang enggak iman antum? Enggak hilang. Paham belum? Seperti itu. Berarti cabang keimanan itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada cabang keimanan yang kalau antum enggak melakukannya, hilang semua keimanannya, yaitu yang paling tinggi dari itu, syahadatain. Paham maksudnya ya? Ada cabang keimanan yang kalau seandainya kamu tidak mengerjakan, nah barakallahu fikum, iman tetap masih ada, cuman berkurang. Nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa bihasbi anwa'i hadhihi syu'ab wa kasratu ma yatahalla bihil mu'min minha wa quwwat. Naam wa quwwah tumassiluhu biha yakunu ziyaratu imanihi. Artinya, dan sesuai dengan jenis-jenis cabang-cabang ini dan banyaknya seorang mukmin berhias dengannya, berhias dari cabang-cabang keimanan tadi itu, nah barakallahu fikum, dan juga kuatnya, nah barakallahu fikum, seorang mukmin berhias dengannya, mengamalkannya, maka itulah yang akan menjadi apa? Bertambahnya keimanannya. Wa binaqsi dzalika yakunu apa? Nah barakallahu fikum naqsahu. Nah, atau yakunu naqsuhu. Dan dengan kurangnya dia mengamalkan cabang-cabang keimanan tersebut, itulah yang menjadi sebab berkurang keimanannya. Wa hadza wajhul istishhad minal hadis. Ini sisi pendalilan daripada hadis. Amma man akhrajal a'mal an mustamal iman. Ini penting ini, tanbih, peringatan dari Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih.
Perhatikan, adapun orang yang mengeluarkan amalan dari definisi iman, fa innahu ya'taqidu anna al-iman la yazid wa la yanqus. Maka sesungguhnya dia meyakini bahwa iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Wa anna an-nasa mutasawuna fi imani. Bayangkan, manusia itu semuanya sama imannya. Imannya kita sama dengan imannya malaikat. Imannya kita sama dengan imannya para sahabat, kata mereka. Allahul musta'an. Fa imanu afsaqin nas ka imanis sahabah radhiyallahu anhum. Allahul musta'an. Imannya manusia yang paling fasik, bayangkan. Seperti imannya para sahabat. Menurut siapa tadi? Murji'ah. Hati-hati. Karena amalan tidak jadikan tolak ukur. Paham ya? Intinya sudah mengatakan kami beriman, selesai. Paham belum? Walaupun dia minum minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan, berzina, merampok, mencuri pun imannya sempurna seperti imannya para sahabat, bayangkan. Allah musta'an. Jadi biasanya syubhat yang sudah merasuk dan juga melebar di tengah-tengah masyarakat itu ucapan yang sering antum dengar tadi itu. Yang penting kan hatinya, Mas. Jahat-jahat seperti ini, jelek-jelek seperti ini. Yang penting kan hatinya. Hatinya kita itu yang penting bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala katanya. Allah musta'an, sangat halus sekali syubhatnya. Paham ya? Dinasihati berkali-kali, ini haram Pak, enggak boleh Pak. Walaupun haram, itu enggak jadi masalah, Mas. Yang penting kan hatinya katanya. Lah kita memang enggak tahu hatinya apa, cuman hati itu kan posisinya keyakinan yang dalam hati itu. Nanti kan akan nampak dengan perbuatannya gitu ya. Kalau perbuatannya sudah jelek, otomatis hatinya jelek juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena sangat ada keterkaitan yang sangat erat antara hati dengan perbuatannya. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau yang tadi ada yang kelewatan, fa idza tsabata ziyaratul iman wa naqs. Apabila telah tetap bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan, fa inna ahlal iman yatafadhalun. Maka orang-orang yang memiliki keimanan itu yatafadhalun, bertingkat-tingkat. Faminhum kamilul iman, di antara mereka ada yang apa? Sempurna imannya. Wa minhum man huwa duna dzalik. Ada juga di antara mereka yang di bawahnya. Wa minhum man huwa mu'min bi imanihi fasiqun bi kabiratih. Naqisul iman li ajri ma'siyatih. Masyaallah. Ada juga orang yang bagaimana? Yang dia tuh beriman dengan keimanannya, fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Maksudnya berkurang keimanannya karena semata-mata apa? Perbuatan maksiat yang dilakukan. Ini pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu kafir enggak, Yusuf? Enggak kafir. Tapi apa? Na'am, mu'minun naqisul iman. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Khawarij, pendapat Mu'tazilah sangat berbahaya. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Dipermisalkan seperti apa? Bilangan 10. Antum tahu bilangan 10? 10 itu kalau dikurangi 1 berapa? 9, enggak dikatakan 10 lagi. Kata mereka seperti itu. Nah, orang yang beriman sekali berbuat dosa besar itu enggak dikatakan beriman lagi, kafir kata mereka. Dikiaskan dengan bilangan 10 tadi itu. Allahul musta'an. Mu'tazilah bergaya, kalian itu ekstrim wahai Khawarij. Bahkan pelaku dosa besar itu enggak kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain katanya gayanya. Berada di antara dua tempat. Enggak mukmin enggak kafir. Lah terus bagaimana? Ya pokoknya di antara dua tempat pokoknya. Mukmin enggak? Enggak mukmin. Kafir enggak? Enggak kafir juga, gitu loh. Ini orang Mu'tazilah, banyak gaya tapi keliru juga. Paham ya? Allahul musta'an. Yang sahih pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah wal minnah. Apa pendapatnya? Sahibul kabirah mu'minun bi imanih naqisul iman. Itu. Pelaku dosa besar itu dia masih beriman dan keimanannya hanya saja keimanannya berkurang. Khawarij dan Mu'tazilah untuk menghukumi pelaku dosa besar di akhirat sepakat. Hati-hati, sepakat. Pesan kongkol mereka. Mu'tazilah dan Khawarij menghukumi pelaku dosa besar di akhirat kekal dalam api neraka. Allahul musta'an. Jadi kalau ada penzina, pemabuk, penjudi misalkan dari kalangan muslimin kok mati, mereka wah ini mesti kekal di neraka. Itu pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa kok demikian? Karena mereka meniadakan syafaat untuk ahli kabair. Pelaku dosa besar enggak ada syafaat kata mereka. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Pendapat Ahlus Sunnah bagaimana? Pelaku dosa besar di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah taala menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar apa? Dosanya. Dan jika Allah taala menghendaki untuk apa?
mengampuni, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Mahum insyaallah ya, dan akan masuk surga min awali wahlatin. Masuk ke surga sejak awal permulaan. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Itu pendapat yang sahih ya. Jangan sampai antum tertukar di dalam memahami pemahaman seputar Khawarij dan Mu'tazilah ini. Mahum insyaallah ya. Naam. Kita lihat. Amma man akhrajal a'mal an mustamal iman fa innahu ya'taqid anna al-iman la yazidu wa la yanqus wa anna an-nasa mutasawuna fi imanihim fa imanu afsaqin nas ka imanis sahabat radhiyallahu anhum wa hadha min abtalil batil. Pendapat yang mengatakan imannya manusia yang paling fasik seperti imannya para sahabat itu adalah pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Paham ya? Yang paling batil. Kenapa? Li mukhalafati Alkitab was-sunnah, karena menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wal aql, dan juga menyelisih akal as-sahih, menyelisih akal yang sahih. Paham belum? Jadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, imannya seorang itu stabil atau bisa naik bisa turun? Bisa naik bisa turun. Naik bertambah dengan apa tadi? Bertambahnya keimanan dengan apa tadi? Nah, ya, dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Upayakan tercatat ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai terlupakan faedah penting itu sering muncul ya. Naam, wa fihi dalilun ala butlani ikhrajil a'mal an mustamal iman. Di dalamnya ada pendalilan tentang batilnya mengeluarkan amalan dari definisi iman. Li'annahu yatarattab 'ala dzalik hadhihi al-lawazim al-batilah. Karena kalau mengeluarkan amalan dari nama iman, dari definisi iman, itu nanti akan mengakibatkan menimbulkan keharusan-keharusan yang batil ini. Apa keharusannya? Berarti imannya sempurna gitu loh. Jadi antum enggak perlu beramal pun, berpangku tangan pun imannya sempurna terus. Nah, ini orang-orang senang seperti ini, pendapat yang seperti ini. Murji'ah ini senangnya orang-orang yang tidak mau beramal. Karena menurut mereka beramal sama aja, enggak beramal juga sempurna imannya, itu kata mereka. Allahumma musta'an. Kita tutup yang terakhir. Wa amal imanu billahi ta'ala fa innahu ya'ni, adapun beriman kepada Allah Ta'ala maknanya adalah al-i'tiqadul jazimu bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikuh. Artinya keyakinan yang jazim, yang pasti. Keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Allah Ta'ala adalah Rabb yang mengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Wa annahul khaliqul mudabbir lil kaun, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah al-khaliq pencipta, al-mudabbir yang mengatur lil kaun kullihi, untuk alam semesta ini semuanya. Antum termasuk alam semesta enggak antum? Antum termasuk alam semesta bukan? Antum termasuk alam semesta enggak antum ini? Antum sekarang berada di mana antum sekarang ini? Di dunia, alam semesta bukan? Antum termasuk alam semesta bukan antum ini? Antum termasuk alam semesta ya? Antum harus pahami baik-baik, alam semesta itu wa kullu ma siwallahi fa huwa alam. Semua yang selain Allah Ta'ala itu alam semesta. Paham ya? Antum juga termasuk alam semesta, kita juga wa ana wahidun min dzalikal alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Thalatsan, dan aku termasuk dari alam semesta itu. Kita ini termasuk alam semesta. Karena kita kan bukan pencipta, tapi kita diciptakan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, apa artinya? La ilaha illallah, apa artinya? Apa? La ilaha illallah artinya apa? Naam, tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Dihafal ini makna la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Nah, itu penting. Karena kan suka mengucapkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang apa? Sufiyun atau semisalnya. Tahlilan semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah misalkan, tapi enggak tahu artinya. Jangan sampai, kita harus tahu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Ta'ala. Wa anna kulla ma'budin siwahu batilun, dan bahwasanya semua sesembahan selain Allah adalah batil. Wa ibadatuhu batilatun,
dan ibadah menyembah selain Allah adalah batilah, wa annahu subhanahu muttasifun bi sifatillahi wa nu'udil jalal munazzahun an kulli aibin wa naqsin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersifati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tersifat dengan sifat-sifat yang mulia, zat yang disucikan dari seluruh cacat dan seluruh kekurangan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.